saya kurang lupa saya tanya dia penyakitnya apa. Cuman dia ambil keputusan sendiri tuh Kang. Akhirnya dia tidak stop nih, gua nggak stop deh obat-obatan ini katanya gitu kan. Akhirnya hidup alami aja, hidup biasa aja, dia minum air. Cuman tadi ada mengurangi memang apa tuh micin ya, micin terus pokoknya yang hal-hal yang dia sering dulu konsumsi yang itu dia berhentikan. Alhamdulillah sekarang udah lasak lagi. Udah lasak. Udah jalan-jalan lagi deh. Udah bilang, saya tanya sampai saya datangin, Bang, lu treatmentnya apa? Dia bilang kan, dulu kan lu tuh terbarik yang udah parah banget sampai orang udah wah ini sebentar lagi deh, begitu gitu loh. Akhirnya gue stop Bang obat-obatan katanya. Obat-obat itu itu memang apa ya keputusan yang sangat berani katanya dia itu. Teman ya udahlah gue tawakal, alhamdulillah. Udah sekarang udah lasak lagi. Nah ini sekarang lagi teman-teman ada nih, saya punya teman nih dapat amanah kanker kolon itu Kang. Kolon jadi usus dia tiba-tiba kan jadi dia olahragawan dia nggak ngerokok. Kemarin dokter juga salah satu pelanggan di rumah Areta sempat saya ceritakan soal kanker ini kan dia harus kemo segala macam. Dia justru ini dokternya ini agak treatmentnya sama sebenarnya dari makanan kan jadi dia ngomong soal makanan. Asupan buah nih ini dagangan beliau nih Kang. Terus makan buah, sayur itu dibanyakin gitu. Sama tadi kan Akang sempat singgung tuh soal air Kang. Misalnya dia ini misalnya teman-teman yang kena kanker nih Kang. Itu ada treatment nggak pengalaman yang Akang jadi saya punya? Bukan dokter, bukan juga ahli gizi, bukan ahli kesehatan, bukan. Tapi kalau kita berpikir lagi sedikit-sedikit ya, serat ya kan kayak buah-buahan itu serat. Kopi juga kan serat. Kopi juga serat kan? Iya serat karena dia buah kan. Cuman prosesnya aja harus di roasting, tapi dia serat. Nah, serat itu membentuk apa sih? Waktu dia di lambung itu yang diambil itu serat. Lambung itu mengambil serat. Lambung, Nah, serat itu untuk apa? Untuk formulasi sel baru. Jadi tanpa serat, sel baru kita sulit untuk diperbaharui. Jadi waktu kita makan kan grinder kita kalau kita pakai bahasa kopi aja grinder kita kan cuma ini nih. Iya kan? Grinder kita cuma gigi. Makanya disarankan ngegigit yang lama 30 ya 20 detik lah kira-kira lah ya. Nah, nanti kita telan dan ini perjalanan dari sini ke sini itu sebenarnya semuanya per 20 detik. Jadi makanan itu nggak langsung dulu masuk lambung Mbak. 20 detik dia turun lagi, kita masukin lagi yang baru. 20 detik dia turun di lambung, konon katanya 20 detik terus keluar lagi. Nah, waktu di sini air liur ya, bahasanya itu bahasa enzimnya amilase. Amilase itu menyederhanakan gula kompleks jadi sederhana. Begitu dia masuk ke perut, ke lambung sama asam lambung diambil untuk kan udah sederhana gulanya, diambil seratnya diambil untuk jadi sel baru. Jadi trigliserida diambil gitu buat bikin sel baru. Setelah itu baru masuk usus halus, ya kan, duodenum, 12 jari, apalah namanya semuanya kan itu baru diambilnya nutrisi yang lain. Nah, balik lagi. Secara itu tadi kan ngobrolin kanker ya, pembelahan sel yang cepat gitu. Yang saya pahami badan kita, nanti kalau saya salah, dilihat lagi jurnalnya udah banyak. Badan manusia itu bisa membelah selnya 50 kali. 50 kali dalam rata-rata. Nah, 50 kali sepanjang hidupnya per 2 tahun setengah. Jadi 2 tahun setengah 50 kali. Gimana? Jadi ini sel kita nih. Ini sel, Yang jadi hidung misalnya. Kan ini banyak nih di sini selnya. Itu membelahnya 2 tahun setengah. Jadi dia membelah gini nih. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Prosesnya 2 tahun setengah ya. Prosesnya 2 tahun setengah itu kali 50 kali. Berarti kalau secara normal rata-rata manusia umurnya 125 tahun. Sel karena dari perkembangan sel itu kan jadi pembelahan sel itu dipahami dulu. Nah, kenapa kita butuh serat? Karena serat itu untuk proses dia membelah ini. Sel, proses dia membelah ini. Nah, kemudian kan berarti kan kita balik lagi, kalau begitu berarti pola makan mempengaruhi pembelahan sel.
Ya. Makannya macam-macam. Pola makan yang apa? Misalnya kalau pola makan yang nggak ada serat, misalnya, ya pasti misalnya susah untuk berduplikasi, berregenerasi, gitu. Nah, berarti kan kalau gitu, kalau dari situ clue-nya jadi gampang. Kalau dari situ sel yang tadinya bulat, ya kan, karena asupan makanan misalnya terlalu banyak gula pasir misalnya, micin, ya kan, MSG yang katanya nggak berbahaya, nggak berbahaya kalau MSG-nya dulu masih dari rumput laut. Tapi kan kemudian industri kan kemudian berubah MSG menjadi industrialis. Lama-lama MSG-nya dari mana? Rumput lautnya nggak cukup buat bikin MSG, kan gitu kan. Terus minyak goreng kelapa sawit, terlalu banyak minyak goreng kelapa sawit. Nah, nanti kalau dia terus kemudian dia jadi inti sel itu, jadi dia tidak melihat, tidak mendengar, tidak merasakan. Jadi yang tadinya dia bentuknya gini, bulat ya, jadi segitiga. Misalnya. Iya. Berubah lah ya. Iya, berubah lah. Nah, itu yang kemudian disebut itu sel cancer. Jadi tadinya kita bulat, kemudian jadi segitiga. Jadi waktu dia membelah, triggernya tadi itu Kang ya. Membelahnya nggak membentuk bulat lagi, membelahnya jadi segitiga atau segi 4 atau segi 5. Gitu. Rusak lah, jadi berbeda lah. Jadi berbeda dengan dari yang seharusnya. Tapi tetap masih ada inti selnya. Masih tetap ada inti selnya. Cuman dia berubah karena tadi karena dia nggak ngelihat, nggak mendengar, nggak mencium, nggak merasa. Karena pola makan tadi ya, itu sangat apa banget ya. Pola makan sekarang ini dalam kutip ya pengen cepat gitu kan. Itu baru dari pola makan ya. Iya. Coba kalau kita ditambahin makan, kita masih bisa milih ya. Udara bisa milih nggak? Aduh. Nah, kan gitu. Jadi misalnya ya udah, kalau udara kita nggak bisa milih, ya makannya dipilih. Makannya dipilih gitu. Diperhatikan buat. Itu makan maksudnya juga minum ya Kang ya? Iya, makan dan minum. Nah, nanti kalau dia udah begitu, gimana sih caranya kan? Oh, gini aja misalnya kan. Regenerasi sel yang baik, ulang lagi lah. Jadi kan ada waktu, jadi poinnya 50 kali, poinnya lagi 2,5 tahun. Sorry Kang, saya dapat yang 50 kali itu selama 2,5 tadi. 2 tahun, 50 kali membelah. 50 kali sel kita itu konon. Dari seperti itu 50 kali membelah. 50 kali membelah. 50 kali itu dibagi 2,5. Apa tadi? Per 2,5 tahun. Per 2,5 tahun. Oke. Jadi kalau yang cancer itu yang udah jadi segitiga atau udah jadi segi 5 atau segi 6 gitu. Dia tidak bulat lagi, misalnya aslinya bulat. Iya. Ya kan? Nah, berarti ada periode dia harus balik lagi ke bulat. Nah, kalau ini digempur sama kimia, ya selnya mati. Sel asli. Ya kalau selnya mati, gimana membelahnya? Kalau digempur yang ini dia mati. Dalam tanda kutip, yang ceritain teman saya itu, dia kulitnya menghitam, kering, gitu-gitu. Iya, karena formulasinya kayak gini nih, gelas nih. Gelas ini terdiri dari macam-macam sel. Yang sebelah sini nih, udah berubah jadi rusak, ini digempur, lama-lama kan ini ya hilang, nggak ada pegangannya, jadi cacat. Yang ini, yang sel yang lain, pertanyaan saya, apakah dia menduplikasi jadi 2 sekaligus? Apa sel itu menduplikasi jadi 2? Atau tidak? Nggak tahu, ada saintis yang jawab itu. Iya. Itu upaya Kang, upaya yang pernah Akang baca tuh Kang. Nah, upayanya karena saya paham tentang teori pembelahan sel, dan kemudian keluarga saya punya riwayat leukemia, jadi saya ada genetika leukemia, kanker darah putih. Di keluarga kita tuh nggak boleh makan antibiotik yang ada silin-silinnya, yang ilin-ilin, itu nggak boleh. Iya. Dan keluarga saya nggak ada yang makan itu. Di keluarga inti saya nggak ada yang makan antibiotik itu. Iya. Nah, nanti dia aktif kanker itunya. Kanker leukemianya. Iya. Nah, waktu itu, tapi saya nggak kena kanker leukemia ya, gitu. Tapi saya punya genetika. 55. Tapi ada genetika. Tadi kan bisa ngomongin, oh itu nanti keturunan misalnya, ya udah, diterima aja ya misalnya sebagai keturunan. Tapi kan triggernya buat dia aktif apa kan, kita yang perlu sadar. Nah, waktu
saya udah sadar itu tentang regenerasi sel, tentang gimana sel itu tertutup matanya apa segala macam karena gula, karena minyak goreng sawit, karena MSG gitu. Nah, terus saya ketemu seorang teman, dia seorang Kristiani, namanya Michael. Nah, dia itu masih muda. Terus tiba-tiba kok dia pertama kali kenal gara-gara kopi. Mudanya itu umur berapa tuh Kang? Ya, masih muda kok, masih umur berapa? 30 lah ya? 30 lah. Terus dia menjadikan diri dia eksperimen gitu. Oke. Ya, karena dia memang senang segala sesuatu yang organik gitu. Terus dia menjadikan dirinya dia eksperimen. Dari kopi kita kenal dan bersahabat, menjadi keluarga. Nah, kemudian dia tuh waktu itu saya sempat lihat udah lama nggak ketemu lagi, kok tiba-tiba dia mukanya jadi bersih banget. Saya bilang, kamu kok beda ya sekarang? Jadi bercahaya, jadi bersih kulitnya. Saya puasa air Pak itu. Puasa air maksudnya kamu nggak minum air? Saya bilang gitu. Enggak Pak, saya cuma minum air sama kopi. Air sama kopi. Tapi nggak makan, masa nggak makan? Nggak makan. Nggak makan karena dia latihan, dia bisa 30 hari. Gitu. Waktu saya ketemu saya tuh, kalau nggak salah hari ke-15 deh. Hari ke-15. Itu ininya udah berubah semua, udah bagus banget kulitnya. Ya? Terus saya bilang, gimana? Ya Pak, ini karena kan kalau kita dia bilang kalau kita hanya minum air, hanya minum air. Tapi airnya tanda kutip nih Kang ya? Airnya tanda kutip ya, bukan air ya. Bukan air yang TDS-nya tinggi. Misalnya nanti kalau kita mau ambil air galon, cek dulu TDS-nya. Kalau TDS-nya misalnya 100, ya itu air keras. Kalau mau minum air galon, cari air galon yang TDS-nya mendekati air mata air tadi. Atau air sumur biasa dimasak. Nah, dia coba itu sehingga akhirnya ternyata teorinya karena dia, jadi saya menemukan oh iya ini dia membuka sel yang tadi tidak terlihat dia membuka itu. Jadi inti sel itu tetap ada, sel kanker yang baiknya lah, tanda kutip ya Kang. Intinya kan tetap ada. Intinya itu kan akan menduplikasi lagi. Kalau dia duplikasinya, kalau dia masih nggak ngelihat, nggak ngerasa, nggak mendengar, dia akan membentuk segitiga lagi. Iya. Ya kan? Tapi ketika dia dihilangkan itunya, selaputnya, dibersihkan selaput-selaputnya, dan ini kan dia sadar, oh bentuk saya salah ini. Jadi waktu dia membelah balik lagi kan begini gitu. Nah, prinsip cancer itu, prinsip itunya yang dipahami dulu. Karena itu tentang sel yang membelah gitu. Kalau jangan dibunuh ya Kang ya. Jangan dibunuh selnya, menurut saya. Iya kalau ya tadi kalau dibunuh selnya kan nanti dia kita kan masih ya ini tadi kalau dibunuh selnya misalnya ini jadi nggak ada, ini jadi nggak ada. Itu gimana megangnya? Iya. Itu tentang jadi puasa lah coba. Puasa hanya minum air. Kalau mau minum di luar air kopi bisa. Tapi tidak teh, karena teh ada kalorinya. Itu minimal 36 jam. Coba dulu. Untuk pertama. Minum aja ya. Nah, 36 jam seminggu sekali. Latihan. Nah, nanti bersih tuh. Bersihin inti selnya. Nanti ya udah sisanya yakin aja bahwa dia akan membelah. Jadi kita membuka mata inti sel kita. Buat balik lagi kamu tuh kayak gini gitu. Ini kalau kita lanjutkan kuota teman-teman nggak cukup nih Kang. Iya. Kita cukupkan aja lah. Pak, ini baru masalah air. Masalah air aja nih. Bukan masalah. Sorry. Apa namanya? Tentang. Ini sih bahasa-bahasa juga. Tapi kalau masalah jadi masalah. Ini tentang diskusi tentang air tadi karena awal mulanya itu ketika saya nyeduh di sini, air kan saya memang bedain gitu kan. Satu dari galon itu tesnya seperti ini. Ketika saya coba pakai air yang berbeda dan tesnya lebih rendah lagi, itu juga meng-create tadi panjang ya. Air di ujung-ujungnya tadi kita bicara soal memaksimalkan fungsi air kan ya di tubuh. Apa bahasanya Kang? Sebenarnya bukan menyadari fungsi air itu ternyata punya banyak ya tadi habit puasa itu coba dibiasakan nanti mudah-mudahan ya balik lagi ke tubuh kita
sehat lagi. Sehat lagi. Jadi ketergantungan dengan yang luar itu ya. Itu padahal tubuh kita tuh punya effort, punya kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri, Kang ya. Ya, jadi misalnya obat-obatan modern atau kimia sintetis itu kan paling baru ada berapa ratus tahun, 1800 mungkin. 1800 ya baru. Sekitar segitu misalnya ditemukannya sekitar itu. Atau mungkin makin banyak setelah ada Perang Dunia Kedua karena harus cepat penanganan. Tapi kan secara biologi manusia tidak didesain untuk menerima terus-menerus kimia sintetis. Iya. Nah itu yang kesadaran. Sadar nggak sih kita gitu? Sadar aja sih. Kembali harus jadi sadar ya. Iya. Sabar itu nggak cukup kalau kata teman saya Megan. Sabar itu nggak cukup, perlu sadar. Ya, kalau heran, terima kasih Kang Eko nih. Itu yang bikin kita sadar. Saya terima kasih pagi-pagi dapat kopi enak. Daging semua nih, air semua nih kita. Ya, sampai ketemu lagi nanti ya. Ini video saya kedua sama Kang Eko nih. Kali ini Kang Eko berkunjung ke rumah Reta. Iya, udah janji dari dulu baru dikasih izin. Ya, Assalamualaikum.